Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakuamah di Toiba TV pada Selasa ini tanggal 19 September 2023. Saudara-saudara, banyak sudah yang bertanya kepada saya, kenapa masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh Jam'an itu diproses atau digugat hanya pada masalah perdata, kenapa tidak pada pidana? Saudara-saudara, nanti pada video berikut ini Pak Zeni Mustafa akan menjelaskan kepada kita soal sebuah proses menuju pidana yang akan dihadapkan kepada Jam'an Nur Khotin Mansur atau Yusuf Mansur. Ini dimulai dari masalah 14 orang karyawan Paitren yang telah menggugat Jam'an atau Paitren di Pengadilan Hubungan Industrial Kota Bandung. Nah, dari 14 karyawan ini dimulai sebuah proses pidana. Nah, seperti apa prosesnya nanti kita dengarkan penjelasan Pak Zeni Mustafa dan Pak Sudaryanto. Saudara-saudara, karyawannya Jam'an itu bukan hanya pada PT Veritra Sentosa International VSI atau Paitren saja, tetapi ada juga pada sekolah Darul Quran yang dimiliki oleh Jam'an yang berada di beberapa tempat. Apakah karyawan-karyawan Jam'an di sekolah Darul Quran itu tidak punya masalah? Saya rasa punya masalah juga. Seperti apa masalahnya? Nanti pada video-video yang akan datang, insya Allah akan saya hadirkan masalahnya di sini. Nah, saudara-saudara, kita ikuti saja penjelasan dari Pak Zeni Mustafa dan Pak Sudaryanto tentang sebuah proses menuju pidana terhadap Jam'an Nur Khotin Mansur dan teman-temannya di Paitren. Nah, mudah-mudahan video saya berikut ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak perhatiannya. Saya cukup sekian. Jangan lupa subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zeni Mustafa, Pak Sudaryanto, dua pengacara kita hari ini berada di Kota Bandung. Agendanya apa ini, Pak? Terkait dengan apa ini, Pak? Disilakan, Pak. Baik. Hari ini tuh saya berada di Kota Bandung. Satu tujuan adalah menyampaikan, Pak, menyampaikan surat pengaduan atau melaporkan PT PSI atau Paitren, Pak. Ya. PSI atau Paitren begitu, Pak. Berkaitan dengan 14 karyawan, Pak. Dilaporkan ke mana lagi nih, Pak? Jadi saya memasukkan surat ke UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 4 Bandung, Pak. Ya. Ya, berkaitan dengan Disnaker bagian pengawasan, Pak. Khusus bagian pengawasan. Khusus bagian pengawasan. Khusus bagian pengawasan. Ya, permasalahannya tetap masih sama, yaitu masalah gaji, kemudian THR, kemudian pesangon 14 karyawan yang sampai dengan saat ini tidak dibayar, Pak, begitu. Bukankah masalah ke-14 orang itu sudah ditangani oleh Pengadilan Negeri Kota Bandung, Pak? Itu dulu kami masukkan ke hubungan industrial, Pak. Disnaker bagian hubungan industrial Disnaker juga. Ya. Tapi kan ada bagian pengawasan juga. Yang ke sana tetap berjalan, kemudian yang ke pengawasan juga berjalan, Pak. Nanti pengawasan ini fungsinya apa nih, Pak Zeni? Pengawasan kami minta agar pengawasan ini memanggil nanti pengusaha dalam kurung yaitu PT Veritra Sentosa International atau biasa lebih dikenal dengan Paitren untuk memanggil kemudian memeriksa berkaitan dengan permasalahan 14 karyawan ini. Dan kami minta di sana bagian pengawasan memberikan sanksi baik itu administrasi maupun yang lainnya gitu. Gitu ya, Pak? Iya. Berarti fungsi pengadilan PHI dengan Tetap jalan, Pak. Tetap Jalan. Jadi pengadilan permohonan eksekusi itu tetap jalan. ya. Terus kemudian ke pengawasan juga kami laporkan. Karena itu memang diperbolehkan, ada beberapa saluran yang bisa kami tempuh, Pak. Jadi dua-duanya jalan ini, Pak. Dua-duanya jalan, iya. Jadi kita pakai berbagai upaya yang ada, Pak. Ya. Yang setelah yang ada upaya yang ada kita pakai.
Pak, bentuk sanksi dari UPTD ini nanti bisa jelaskan, dirincikan lagi, Pak? Bisa pertama adalah yang paling ringan adalah teguran. Iya. Kemudian yang terberat adalah penutupan, Pak, dari perusahaan. Perusahaan itu. Iya. Kalau umpamanya nih, Pak, Heeh. memang perusahaannya sudah tidak ditemukan operasionalnya lagi, bagaimana tuh, Pak? Setidak-tidaknya ketika ini sudah kami laporkan, Iya. maka bagian pengawasan tahu, Pak, bahwa ini perusahaan memang sudah tidak berjalan lagi. Iya. Sehingga nanti bagian pengawasan bisa memberikan kepada atasannya atau mungkin menyurati Departemen Kehakiman, ya, karena kan yang kalau ada perubahan saham dan lain sebagainya kan harus dilaporkan ke sana bahwa perusahaan ini sebenarnya sudah vakum, tidak ada kehidupan begitu. Oh gitu, Pak. Iya. Terhadap karyawan sendiri, Pak. Iya. Karyawan 14 orang ini, Pak. Iya. Nanti dari UPTD ini apa yang mereka dapatkan setelah Pak Zeni melaporkan? Harapan saya ketika UPTD bagian pengawasan ini, Depnaker bagian tenaga kerjaan bagian pengawasan ini memanggil lalu nanti memeriksa, harapan saya dari Paitren sendiri membayar hak-haknya karyawan gitu. Atau setidak-tidaknya kalau itu tidak terjadi seperti itu, setidak-tidaknya bahwa Paitren itu sudah diketahui bahwa oleh bagian pengawasan bahwa Paitren itu memang tidak menjalankan kewajibannya begitu. Kewajiban dari Paitren itu kan membayar gaji. Iya. Gaji itu hak normatif daripada pekerja. Kemudian pekerja kewajibannya adalah bekerja. Nah, pekerja kan sudah melakukan pekerjaan, tinggal sekarang menuntut gajinya begitu. Gitu, Pak. Jadi setidak-tidaknya nanti akan tahu Depkumham juga akan tahu, Dinas Ketenagakerjaan juga akan tahu bahwa Paitren, kemudian pengurusnya si A si B, kemudian orangnya si A si B, bahwa ini mempunyai cacat begitu. Ya. Pak Zeni bisa tunjukin ke kami surat Pak Zeni. Jadi surat yang aslinya sudah saya masukkan ya, Pak, ya. Ya. Ini fotokopinya, kemudian ini tanda terimanya, Pak. Nah, tanda terimanya sudah ada tanda terima, kemudian dicap, Pak. Cap basah Ya. hari ini. Gitu. Hari ini ya, Pak. Iya. Pak, biasanya surat seperti ini prosesnya berapa lama nih, Pak? Biasanya ini kan didisposisikan kemungkinan besar sekitar 2 mingguan. 2 mingguan ya? Iya. Maksud Pak Zeni 2 minggu itu 2 minggu biasanya akan mungkin- dipanggil? Iya, 2 minggu biasanya nanti dari ini bidang pengawasan akan memanggil kami. Ya. Kemudian kalau ada kekurangan akan meminta untuk dipenuhi kekurangannya, ya. Kemudian setelah itu baru nanti memanggil PT PSI, Peritra Sentosa Internasional atau Paitren itu gitu. Pak Zeni, Pak Sudar, mungkin di antara kita ada yang bertanya, perbedaan antara Dinas Tenaga Kerja itu dengan UPTD ini fungsinya di mana, Pak? Iya, kalau Dinas Ketenagakerjaan itu posisinya ketika kita membuat laporan adanya sengketa, mereka akan memediasikan, Pak. Dan Oh. Kemudian kalau mediasi tidak memenuhi, mediasi itu misalnya tidak tercapai, lalu mereka memberikan rekomendasi untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Oh iya. Begitu. Seperti yang selama ini proses itu, Iya. Pak. Iya. Tapi kalau Dinas Ketenagakerjaan itu nanti akan memanggil, kemudian memeriksa, UPTD. ya, bagian pengawasan UPTD, bagian pengawasan, dia akan memanggil, kemudian nanti memeriksa. Setelah diperiksa ternyata memang benar apa yang kami laporkan, lalu mereka memberikan sanksi. Iya. Bisa sanksinya bisa teguran, bisa juga penutupan sementara atau penutupan permanen. Iya. Gitu. Pak, jadi prosesnya di tenaga kerja dulu, baru ke Dinas Tenaga Kerja Iya, dulu, iya, baru iya. UPTD. Iya. Karena dari pengawasan ini kan dari acara di dinas itu kan ada hasilnya, Pak. Oh gitu. Maksudnya itu hasilnya anjuran itu hasilnya. Oh. Nah, anjuran itu atau anjuran atau kesepakatan bersama itu yang
yang nanti apabila tidak dilaksanakan akan kita adukan ke bagian pengawasan. Oh, jadi nggak bisa ujuk-ujuk langsung pengawasan. Biasanya seperti itu. Gitu ya Pak. Iya. Dan satu lagi Pak, nanti harapan saya ketika ini nanti PayTrend atau Iya. PSI itu sudah diperiksa, kemudian ternyata apa yang kami laporkan benar, kalau nanti bagian dari pengusaha PSI atau PayTrend itu nanti tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya, Iya, iya. dari UPTD dari UPTD ya ke pengawasan nanti akan memberikan rekomendasi Heeh. kepada pekerja untuk melaporkan secara pidana. Sudah beda. Secara pidana. Ya. Oh, gitu. Nah, kalau sudah secara pidana tentu ada nanti hukumannya tentu ada kurungan, ada denda dan lain sebagainya. Iya. Pak, begitu. Berarti proses pidana terhadap VSI itu dan pengurus-pengurusnya Dimulai dari Iya, sini. di sini, Iya, Pak. iya. Tahap awalnya dari sini. Tahap awalnya dari sini karena ini sengketa perburuan. Jadi tahap awalnya dari sini. Jadi nanti akan disimpulkan oleh UPTD pengawasan ketenagakerjaan ini bahwa ini melanggar pasal ini, kami direkomendasikan untuk membuat laporan. Mereka keluarkan Oh, saya paham. Artinya Pak Jenny proses di PHI itu adalah sederhananya ya Pak ya. Iya. Itu proses perdata dan proses pidananya dimulai dari sini. baik ya Gitu, seperti Pak. itu kurang lebih seperti itu Iya. lah ya. Kalau pidana Pak, andai pidana Pak, yang Iya. pidanakan siapa Pak di VSI ini Pak? Jadi gini, kalau di dalam suatu perseroan itu biasanya kan yang bertanggung jawab baik di dalam maupun di luar pengadilan Iya. itu kan direkturnya. Iya. Tetapi nanti ketika ini di BAP itu kan nanti mereka akan menjelaskan Iya. bahwa kenapa ini tidak bisa digaji dan lain sebagainya. Kemudian keuangan operasional dari kantor itu larinya kemana? Harapan saya bahwa nanti akan terjadi terang benderang ketika uang dari PayTrend ini dilarikan kemana. Oh gitu Iya. gitu ya. Jadi ya. sasarannya lebih daripada hanya 14 karyawan saja. Iya. Gitu. Berarti Pak Zeni, Pak Sudar ini all out bener nih ya. Ya. Menggugat. Ya memang harus begitu. Iya. Karena ini kan yang dirugikan di samping mitra, di samping karyawan juga mitra kerja dan lain sebagainya. Yang jumlahnya tidak sedikit sehingga tergerak hati kami selaku seorang lawyer itu untuk menegakkan kebenaran begitu Pak. Gitu Pak ya. Iya. Oke, kita tunggu proses selanjutnya Pak Jenny ya. Baik, Kita tetap baik. berkabar di sini biar karyawan atau para pengguna PayTrend, Iya. mantan pengguna aplikasi PayTrend bisa ikuti proses ini ya Pak Jenny. Baik, ya? baik. Harapan saya begini Pak. Justru harapan saya baik itu karyawan kan masih sebenarnya masih di luar 14 ini kan masih banyak karyawan. Iya. Termasuk juga bekas komandan security Pak Eka dan lain sebagainya. Iya. Itu bersatu padu memperjuangkan haknya. Jangan hanya tinggal diam saja. Iya. Kalau hanya tinggal diam saja itu nanti keenaan dari pihak perusahaan dan mungkin pihak perusahaan akan membuat hal yang sama di hari kemudiannya begitu. Gitu ya. Jadi hajar saja kalau menurut saya. Maksud Pak Jenny Yusuf Mansur gitu Pak, mau akan membuat hal yang sama jika tidak ada. Bisa jadi Pak, karena kan Yusuf Mansur ini di JBN kan sudah berbual. Iya. Kemudian di investasi tanah juga berbual, Iya. ya kan? Terus kemudian di beberapa investasi kan Pak, hampir-hampir semua berbual semua Pak, Iya, begitu. Iya, iya. Dan saya juga termasuk kan korbannya, Iya. sehingga saya mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu alhamdulillah tingkat pertamanya saya sudah menang. Iya, iya. Jadi korban Yusuf Mansur ini tidak hanya sedikit, di kota wisata saja itu sudah kurang lebih 250 orang, Iya. kurang lebih harta yang bisa diambil dari sana, uang yang bisa diambil ke sana itu sekitar dulu itu 55 miliar. Iya. Jadi 2009-2010 macet, kemudian kan terus kemudian terdengar investasi ABC di atas itu. Artinya kalau kejahatan tidak ditindaklanjuti kan bahasanya begini, terlanjur nyaman berbuat kejahatan lalu berbuat kejahatan terus begitu. Jadi harus kita hentikan Pak. Gitu. Maksud Pak Jenny Yusuf Mansur terlanjur berbuat kejahatan, nyaman berbuat kejahatan gitu Pak. Iya, buat lagi di kota wisata. Karena di kota wisata karena waktu awalnya sudah mau saya pidanakan dan
saya sudah mendapatkan dokumen dan lain sebagainya, dan ini kriminal murni gitu ya. Iya. Kriminal murni, nggak ada kaitannya dengan jabatan seorang ustadz dan lain sebagainya. Jadi menyamar sebagai seorang ustadz kemudian melakukan kejahatan ini kan sebenarnya harus direm dari dulu. Iya. Tetapi karena saya dulu juga mungkin tidak menyadari bahwa di sekeliling yang melarang saya itu kemungkinan besar antek-antek dari Yusuf Mansur, sehingga tidak jadi saya laporkan begitu. Akhirnya kan mereka berbuat di mana-mana, Moya PD, kemudian Hotel City, kemudian Tabung Tanah, ada yang saya ketemu yang di Rumpin dan lain sebagainya itu, Pak. Jadi karena nyaman berbuat pidana inilah akhirnya terjadi lagi Pak Jenny. Iya, terjadi lagi. Oke, Iya. Pak Jenny, jadi berbuat pidana satu kali tidak diapa-apakan, ya kan? Tidak ada sanksi dan lain sebagainya, tidak dilaporkan, kemudian berbuat kepada yang lain. Iya. Beruntun, Pak. Jadi untuk kasus karyawan Paitren ini proses pidananya dimulai dari sekarang. Iya. Pak Jenny, Pak Sudar, terima kasih banyak Sama-sama. informasinya. Kita akan berbagi informasi terus soal perkembangan ini ya Pak. Baik. Oke, terima kasih Pak Jenny, Pak Sudar. Sama-sama.